Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Saya sangat bersuka cita pada hari ini bisa membagikan firman Tuhan kepada kita semua. Hari ini saya akan memberikan tema bagi kita, berharap pada Yesus saja. Matius 11 ayat 28-30. Beginilah firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dalam bagian ini kita beroleh undangan. Nah, undangan ada 3 hal yang perlu kita perhatikan dari suatu undangan, yaitu 1. Pengundang atau siapa pengundangnya. Yang kedua adalah isi undangannya. Dan yang ketiga adalah lokasi. Nah, dalam ayat 25 kita temukan pribadi si pengundang, yaitu Yesus Kristus Sang Pencipta alam semesta dan yang berkuasa atas bumi dan sorga. Dia berkuasa atas hidup kita, saudara. Dia berkuasa mengatur segala sesuatu untuk kebaikan kita. Dia tahu takaran yang pas untuk kita pikul dan kita rasakan. Nah, isi undangannya adalah, marilah kepadaku yang letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini ayat 28, saudara. Undangan ini menuntun orang dengan sengaja memilih datang kepada Tuhan, dan yang terutama dalam keadaan letih lesu dan berbeban berat. Yang datang kepada Yesus dan beroleh kelegaan haruslah mereka yang letih, lesu, dan berbeban berat. Nah, kalau begitu, saudara, apa itu letih, lesu, dan berbeban berat? Letih, lesu itu dalam bahasa Yunani sama dengan kopiontes atau labor, yang artinya pekerja yang menumpang pada tuannya. Pekerja ini akan berhenti bekerja ketika tuannya menyuruhnya untuk berhenti bekerja. Nah, kopiontes juga bermakna perempuan yang sedang bersalin. Nah, kopiontes atau letih lesu artinya melebihi dari kelelahan biasa, ya, melebihi dari kelelahan biasa atau kehilangan energi dan tidak ada lagi power dalam melakukan sesuatu hal. Saudara, kalau berbeban berat sama dengan partiso atau overload dalam bahasa Inggrisnya, ya. Overload, muatan yang berlebihan, kelebihan muatan. Nah, saya memberikan ilustrasi kepada saudara pada hari ini adalah gambarannya unta yang dikasih beban, unta yang dikasih beban banyak sehingga tuannya tidak bisa duduk tapi berjalan di samping untanya. Nah, bermakna melampaui kondisi di mana engkau dan saya tidak mampu memikul sesuatu masalah atau sesuatu kondisi. Ya. Hopeless atau tidak bisa lagi aku buat diriku mampu di kondisi tersebut. Pertanyaannya, saudara, mengapa kita harus berharap pada Yesus? Mengapa kita harus berharap kepada Yesus? Kita harus berharap kepada Yesus karena beberapa hal berikut ini. Ada 3 poin, saudara, yang saya sediakan
untuk kita renungkan pada hari ini. Yang pertama adalah Yesus adalah Allah. Pengharapan adalah suatu sauh yang kuat bagi jiwa. Dan pengharapan yang kuat harusnya kita labuhkan kepada seseorang yang benar-benar bisa dipercaya sepenuhnya dalam segala kehidupan kita. Yesus adalah pribadi yang unik. Dia adalah Allah yang sejati dan juga manusia sejati. Jadi sudah seharusnya kita menempatkan pengharapan kita kepada Yesus. Kita sudah memperoleh anugerah keselamatan dan dalam Yesus, maka sandarkanlah pengharapan kita kepada Yesus yang adalah Allah yang berkuasa atas hidup kita, saudara. Nah, yang kedua, Yesus mengundang kita datang kepadanya. Dalam ayat 25, terkadang kita begitu mengharapkan seorang mengundang kita hadir dalam suatu acara atau kegiatan yang sangat kita rindukan. Dalam bagian ini Yesus mengundang kita datang kepada Dia. Kita yang sedang mengalami letih, mengalami lesu, dan berbeban berat diundang langsung oleh Yesus yang adalah Allah sendiri. Nah, yang ketiga, saudara, mengapa kita harus berharap kepada Yesus saja? Yaitu Yesus memberikan kelegaan. Ayat 25c, 26 dan 27, ketika kita lemah maka kita akan dikuatkan oleh partner kita. Siapa partner kita? Yaitu Yesus sendiri. Dan partner kita tidak pernahlah powernya unlimited, saudara, tidak pernah habis-habisnya. Kekuatan Tuhan itu tidak pernah habis-habisnya. Ya, kalau power kita, kalau kekuatan kita itu terbatas karena kita manusia biasa. Nah, aku siap memikul kok sebagai cara berserah kepada Tuhan. Berserah penuh kepada Tuhan yang memberikan kita kelegaan dalam mengalami berbagai macam masalah. Masalahku masih sama, tetapi aku tidak pernah sendirian. Tuhan Yesus tetap ada bersama dengan kita. Tuhan Yesus tetap ada, setia menolong setiap kita yang datang kepadanya, setiap kita yang percaya akan Dia, saudara. Saat sudah selesai, aku akan bercerita ada Yesus yang berjalan dan memikulku bersama denganku. Nah, ketika kita sudah naik level, saudara, maka kita akan bercerita kepada siapapun, kepada saudara-saudara kita yang mengalami berbagai macam pergumulan. Kita menguatkan mereka. Kita memberitakan firman Tuhan bahwa datanglah kepada Yesus yang memberikan kelegaan, memberikan pengharapan bagi orang yang datang kepadanya dengan sungguh-sungguh. Nah, kesimpulannya, saudara, kita harus berharap kepada Yesus karena satu, Yesus adalah Allah. Yang kedua, Yesus mengundang kita datang kepadanya. Nah, yang ketiga adalah Yesus memberikan kelegaan bagi setiap kita. Demikian firman Tuhan pada hari ini, saudara. Semoga setiap kita yang mendengar boleh diberkati dan boleh dikuatkan, dan semoga setiap kita tetap menjadikan Tuhan sebagai penolong dan pengharapan bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.